selamat datang kembali di kelas AI 140. Saya Guru 140. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah belajar menggunakan AI untuk membantu komunikasi lewat terjemahan dan juga untuk merencanakan keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas langkah karir setelah pulang ke Indonesia. Mungkin ingin mencari pekerjaan atau mencoba mulai usaha sendiri. Selanjutnya, kami akan mengajak kamu melihat bagaimana AI bisa membantu memperjelas arah yang ingin kamu ambil, sekaligus mulai melangkah dan bertindak. Di video ini, kamu akan belajar 3 hal. Yang pertama, menggunakan AI untuk membantu kamu memikirkan dengan lebih jelas jalur karir apa yang paling cocok setelah pulang ke Indonesia. Kedua, untuk kamu yang ingin berwirausaha, kita akan belajar cara menggunakan AI untuk merapihkan dan memikirkan rencana bisnismu. Ketiga, untuk kamu yang ingin mencari pekerjaan, kita akan belajar menggunakan AI untuk membantu mencari poin-poin penting dalam CV. Sebelum membahas soal bekerja atau memulai usaha, ada satu hal penting yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu memperjelas arah karir kamu. Kalau suatu hari perjalananmu di Taiwan sudah selesai dan bulan depan kamu harus pulang ke Indonesia, apa sih yang ingin kamu lakukan? Langkah pertama bukan langsung bertanya, apa yang mau saya lakukan? Tapi mulai dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, pekerjaan apa saja yang pernah kamu lakukan dan apa saja sih yang bisa kamu kerjakan? Semua pekerjaan dan pengalaman yang kamu kumpulkan selama bekerja di Taiwan adalah bagian dari kemampuan kamu. Yang kedua, seperti apa kehidupan yang kamu inginkan? Apakah penghasilan yang lebih stabil, lebih banyak waktu, atau kebebasan dan fleksibilitas? Ketiga, ke arah mana kamu ingin melangkah selanjutnya? Apakah ingin langsung mencari pekerjaan atau mencoba memulai usaha? Kamu bisa menganggap AI sebagai teman yang menemani kamu berpikir. Ceritakan ke AI apa saja pengalaman kerja yang pernah kamu miliki. Lalu tanyakan, berdasarkan pengalaman kerja saya selama ini, kemampuan apa saja yang saya punya? Arah apa yang paling cocok untuk saya? Dengan bantuan AI, kamu bisa mulai merapikan dan memperjelas arah yang ingin kamu ambil. Part kedua, menggunakan AI untuk memikirkan dan menyusun rencana usaha. Setelah pulang ke Indonesia, nggak semua orang ingin langsung mencari pekerjaan. Ada juga yang berpikir, apa saya bisa mencoba menjalankan usaha sendiri? Misalnya membuka warung kecil, toko minuman, atau usaha skala kecil lainnya. Tapi banyak orang berhenti di langkah pertama. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu harus mulai mikirin dari mana. Di situ, AI bisa membantu kamu membuat ide jadi lebih jelas. Kamu bisa menganggap AI sebagai konsultan usaha yang menemani kamu berdiskusi, membantu kamu merapikan ide-ide yang masih samar di kepala, langkah demi langkah, sampai jadi lebih terstruktur. Misalnya, ada orang yang sebenarnya sudah lama punya mimpi kecil, seperti saya ingin menjual sambal khas dari kampung halaman. Idenya bagus, tapi setelah itu biasanya muncul banyak pertanyaan. Gimana cara kenalin produknya? Gimana supaya orang tertarik untuk beli? Dan gimana saya harus menjawab pertanyaan dari calon pembeli? Di sini, kamu bisa memanfaatkan AI untuk membantu memikirkan ide dan strategi, supaya rencana usahamu jadi lebih jelas dan terarah. Misalnya, kamu bisa bertanya ke AI seperti ini. Saya ingin menjual camilan Indonesia di Facebook. Tolong bantu saya membuat strategi usaha sederhana termasuk produk, target, pembeli, harga, dan platformnya. Dengan begitu, AI bisa membantu membuat proses memikirkan ide jadi terasa tidak terlalu sulit. Baik itu menyusun strategi membuka usaha, menulis deskripsi produk, atau mensimulasikan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pelanggan. Semua hal ini bisa dibantu oleh AI untuk menyiapkan konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, kamu nggak hanya berhenti di tahap saya ingin berwirausaha, tapi mulai mengubah ide tersebut langkah demi langkah menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dipakai dan dijalankan. Part ketiga, menggunakan AI untuk menyiapkan poin-poin penting dalam CV. Tentu saja nggak semua orang ingin berwirausaha. Banyak juga yang setelah pulang ke Indonesia pengen cari pekerjaan yang stabil dan memanfaatkan pengalaman yang sudah dikumpulkan selama bekerja di Taiwan. Namun, seringkali muncul kekhawatiran karena merasa pengalamannya hanya bekerja di pabrik atau sebagai perawat.
sehingga bingung harus menuliskan apa di dalam CV. Selanjutnya, yuk kita lihat kalau kamu memilih jalur bekerja, gimana sih caranya AI membantu kamu menyiapkan CV? Misalnya, ada contoh seperti ini. Seseorang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat keluarga di Taiwan. Sehari-hari, selain merawat lansia, ia juga sering membantu menerjemahkan, menyampaikan pesan, dan menulis pesan. Tapi, saat benar-benar ingin mencari pekerjaan, ia justru terhenti di satu titik. Saya nggak tahu bagaimana menuliskan pengalaman-pengalaman ini ke dalam CV. Sebenarnya bukan karena kamu tidak punya kemampuan, tapi karena kamu belum tahu cara merapikan dan menuliskannya dengan baik. Di saat seperti ini, AI bisa membantu kamu mengubah pengalaman hidup menjadi isi CV. Kamu bisa langsung menceritakan latar belakangmu ke AI, lalu meminta bantuannya untuk merapikannya menjadi teks CV yang sesuai untuk melamar pekerjaan. Misalnya, kamu bisa bertanya seperti ini. Saya sudah bekerja di Taiwan selama 8 tahun, bisa berbahasa Mandarin dan Indonesia, dan sering membantu teman menerjemahkan serta berkomunikasi dengan majikan. Tolong dong bantu saya menuliskan satu paragraf CV berbahasa Mandarin yang cocok untuk pekerjaan sebagai penerjemah. Kamu tidak perlu langsung menulis CV dengan sempurna. Biarkan AI membantu kamu membuat satu versi awal terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa melihat bagian mana yang sudah sesuai dengan diri kamu dan bagian mana yang masih ingin diubah. Dengan begitu, kamu nggak lagi bingung harus mulai dari mana untuk membuat CV. Tapi sudah ada satu versi awal yang bisa terus diperbaiki pelan-pelan. Nah, di kelas kali ini, kita sudah membahas 3 hal penting. Pertama, menggunakan AI untuk membantu kamu memperjelas arah karir setelah pulang ke Indonesia. Yang kedua, kalau kamu ingin berwirausaha, AI bisa membantu merapikan ide-ide yang masih samar menjadi rencana usaha. Terakhir, kalau kamu ingin mencari pekerjaan, AI bisa membantu mengubah pengalaman hidupmu menjadi poin-poin penting di dalam CV. Apapun jalur yang kamu pilih, yang terpenting bukan harus langsung memutuskan apa yang kamu inginkan sekarang juga. Tapi, mulai dari berani berpikir, mulai merapikan, dan mulai melangkah. Sebelum video ini berakhir, ada satu PR yang beda dari kelas sebelumnya. Kali ini, kita bukan hanya latihan cara pakai AI, tapi juga ingin mengajak kamu untuk benar-benar memikirkan arah karir kamu. Coba buka Gemini, anggap saja sebagai teman yang menemani kamu berdiskusi. Lalu kita selesaikan 3 langkah ini bersama-sama. Langkah pertama, rapikan kemampuan yang kamu miliki sekarang. Ceritakan ke AI kamu pernah kerja apa saja, punya keterampilan apa, dan bisa bahasa apa. Misalnya, pengalaman merawat lansia, kerja di pabrik, menerjemahkan, komunikasi, atau kemampuan bahasa Mandarin. Lalu minta AI membantu merapikannya menjadi daftar kemampuan. Langkah kedua, pikirkan jalur mana yang lebih cocok buat kamu. Minta AI untuk membantumu membandingkan beberapa pilihan. Misalnya, lanjut bekerja sebagai pekerja migran, pulang dan memulai usaha, kerja di perusahaan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan penerjemahan dan koordinasi. Langkah ketiga, buat hasil yang bisa kamu pakai untuk lanjut. Kalau kamu memilih jalur usaha, minta AI membantu membuat rencana usaha sederhana yang berisi kamu mau jual apa, jual ke siapa, kira-kira harganya berapa, dan cara menjualnya bagaimana, online atau offline, dan target jangka pendek, menengah, serta panjangnya. Kalau kamu memilih jalur kerja, minta AI membuat poin-poin penting untuk CV atau rekomendasi posisi kerja yang cocok. Kamu tidak perlu langsung memikirkan semuanya dengan sempurna. Yang paling penting adalah mulai berpikir. Karena arah karir bukan ditentukan orang lain, tapi dibangun pelan-pelan, langkah demi langkah. Video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kelas AI 140 berikutnya ya.